Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang mempunyai perilaku atau kecenderungan mengurung diri atau tidak mau bicara dengan orang lain. Nah, tentu ini menarik sekali. Seringkali keluarga atau caregiver kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Bahkan di rumah sakit pun seringkali perawat yang sehari-hari mendampingi juga kesulitan. Kesulitan berbicara, kesulitan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, oleh karena itu pentingnya berkomunikasi dengan orang lain, pentingnya berbicara dengan orang lain di dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar maupun menyelesaikan masalah. Maka silahkan simak video ini ya sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, tentu yang membuat orang menjadi diam, menjadi enggan bicara, menjadi senang menyendiri, ya tentu ada penyebabnya. Nah, ada memang beberapa hal yang disebabkan karena asik dengan halusinasinya. Ada juga yang disebabkan karena memang mempunyai pikiran yang salah terhadap orang lain akan mengganggunya, akan mencelakai, atau kalaupun dia bicara akan mentertawakan. Nah, yang terakhir ini bisa jadi memang karena dia merasa nggak mampu, merasa minder, merasa tidak bisa seperti yang orang lain lakukan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau kita berbicara dengan ODGJ yang seperti itu, perilakunya cenderung isolasi sosial, tentu menggunakan teknik ya. Tentu tetap saja kita harus menghargai ODGJ ketika berbicara dengan mereka. Ya, pemilihan teknik komunikasi itu sangat penting. Ya, hadir fisik di depan ODGJ itu sangat penting. Mencoba untuk menggunakan diri kita dengan baik itu sangat penting. Nah, ciri-ciri perawat atau keluarga atau caregiver yang bisa menggunakan dirinya dengan baik ya, atau istilah kerennya therapeutic use of self. Bagaimana kita menggunakan diri kita ketika berhadapan dengan ODGJ yang memang ada kecenderungan isolasi sosial. Tentu ketika kita berhadapan, tampilkan bahwa kita itu benar hadir fisik ya, ada kontak mata, ada jarak personal ya, ada jarak personal ya kurang lebih 1-1,5 lah ya. Jangan jarak sosial ya yang tuh jauh, ataupun justru jarak intim yang mungkin ODGJ ini nggak suka digituin, sok dekat gitu kan, sok kepo. Nah, mungkin dia juga punya privasi sendiri, nggak ingin dipegang-pegang, nggak ingin deket-deket, apalagi dengan lawan jenis kan gitu. Nah, sehingga jarak ini menjadi sangat penting. Pastikan bahwa apa yang kita bicarakan itu bisa kedengaran. Nah, kemudian karena yang kita ajak bicara ini bisa jadi mengalami masalah di dalam konsentrasi, fokus, bahkan memahami informasi, ya tentu omongan kita itu harus jelas intonasinya. Intonasinya harus jelas. Kemudian jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja. Nah, ditambah lagi dengan pemilihan kata-katanya harus mudah dimengerti. Nah, kemudian pada saat berbicara itu ya tampilkan wajah yang nggak sedang marah atau tegang, tapi dengan wajah yang bersahabat ya, dengan sedikit duduknya tegak, sedikit membungkuk, kemudian wajahnya agak sedikit tersenyum ya. Nah, tentu ini akan membuat orang lain yang kita ajak bicara nyaman, apalagi ODGJ ya. Misalnya saja seperti ini. Selamat pagi Mas, saya Bang Jai, saya perawat di sini. Saya yang akan membantu
masnya selama satu shift ini. Nah, masnya namanya siapa? Boleh lihat gelang identitasnya? Nah, kan jelas ya. Kalau mau menanyakan sesuatu, gimana mas perasaannya hari ini? Ada hal yang membuat masnya ini terganggu, nah, atau tidak nyaman. Nah, itu kan lebih enak. Nah, selama kita ngomong itu, pastikan kalau kita nadanya menanyakan sesuatu kepada ODGJ, ya kita tunggu dulu. Ya, biarkan dia berpikir, biarkan dia ada kesempatan untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat, dan biarkan dia punya keberanian untuk mengungkapkan. Karena kebanyakan ODGJ juga ragu ketika harus berbicara dengan orang lain. Ya, takut salah, sehingga mungkin saja dia perlu waktu untuk mengambil keputusan berbicara. Kita dengan apa? Diam, silent ya. Nah, sembari itu kita coba tunjukkan mendengarkan, jangan disambi-sambi dengan aktivitas yang lain. Nah, ketika dia sudah kasih waktu, terpaksa kok tetap belum bicara juga, kita harus berpikir bahwa jangan-jangan dia tidak paham dengan apa yang kita ucapkan, yang kita katakan. Ulangilah kalimat yang kita sudah ucapkan tadi dengan bahasa yang lebih sederhana. Maksudnya sama. Nah, setelah 2 kali tidak dijawab juga, ulangi lagi, tentu dengan bahasa yang lebih sederhana lagi dan tertutup. Artinya pertanyaan tertutup ya. Nah, bisa jadi dia nggak yakin bahwa kita benar-benar ingin membantu dan ingin tahu apa yang terjadi, sehingga kita perlu touching, menyentuh. Mohon izin mas, boleh saya menyentuh? Nah, lutut Anda, bahu Anda, minta izin, jangan tidak. Ya, apalagi yang kita tangani ini bisa jadi kan lawan jenis ya, mungkin nggak nyaman disentuh-sentuh. Kita minta izin dulu, kalau diperkenalkan dia ngangguk atau dia menunjukkan persetujuan, ya lanjutkan. Kalau tidak, nggak usah ya. Ini akan sangat penting untuk apa? Tentu menghadirkan fisik dia ke kita, bahwa kita lagi sedang ngajak ngomong nih, gitu kan. Dengan touching ini juga bisa membuat si pasien ini, ODGJ ini merasa bahwa kita itu memang orang yang baik, orang yang ingin membantu ya. Nah, kalau dia menunjukkan respon, satu, dia nggak ninggalin kita. Waktu kita tanya-tanya, dia nggak marah-marah sama kita. Dan ditambah lagi, ya, dia ngasih respon walaupun hanya senyum atau mengangguk, itu sudah suatu yang luar biasa. Sehingga kita pasti berikan reinforcement. Bagus sekali, ya. Luar biasa, sudah mau bisa cerita ya. Insya Allah kalau kamu seperti ini, bahkan mulai belajar berani berbicara, saya yakin akan jauh lebih baik. Dan semua persoalan yang membuat kamu seperti itu dan dibawa ke sini dirawat, pasti akan terselesaikan. Nah, terkadang ODGJ ini juga perlu penjelasan bahwa kenapa dia harus berbicara. Ya, sehingga di tengah-tengah kita melihat respon ODGJ ketika diajak bicara, kok kurang termotivasi, kurang ada ide untuk berbicara. Ya, yang bisa kita lakukan adalah pancing dia, berikan gambaran bahwa begitu pentingnya berbicara dengan orang lain, begitu bermanfaatnya ya, terutama orang lain yang ingin membantu kan kesulitan kalau ingin membantu tapi ODGJ-nya diem aja. Jadi kita akan coba untuk pancing dia untuk berbicara. Nah, mungkin pertama kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali akan seperti itu terus. Lama-lama ODGJ ini akan berpikir, ini orang kok baik banget, orang ini kok selalu mengatakan seperti itu, hal yang sama. Sehingga kepercayaan dan keyakinan ODGJ bahwa dia akan dibantu itu terbangun, meningkat. Nah, sehingga tentu pada akhirnya ODGJ ini dengan tiba-tiba akan mau bicara apa yang terjadi ya.
Jadi nggak satu kali ngajak bicara tiba-tiba nggak dijawab sudah. Ya tentu dengan metode yang berbeda-beda. Mungkin dia lagi situasi santai, permainan, nonton TV, apa momen-momen yang memungkinkan kita bisa masuk ke dia. Ya, nah kalau dia sudah bisa berbicara sedikit-sedikit, jangan lupa lakukan pengulangan atau restating. Ketika dia menjawab, ya walaupun itu hanya satu kalimat saja, ya sangat tepat kalau kita memberikan respon, mengulang kembali. Ini untuk memancing supaya ODGJ ini mau cerita lebih lanjut, ya, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Oh, jadi masnya selama ini tidak mau keluar rumah bergaul itu karena malu, karena ngerasa kalau orang lain itu melihat kamu berjalan. Nah, apalagi yang mungkin bisa diceritakan ke saya. Nah, itu pengulangan seperti itu bagus sekali. Ya, nah juga diingat juga bahwa beberapa pasien atau ODGJ yang mengalami isolasi sosial atau mengurung diri, seringkali ngomongnya itu nggak jelas. Ya, ngomongnya itu sulit dimengerti itu kan. Jadi kita itu takut salah persepsi, salah penangkapan, sehingga pada akhirnya ya kita harus meminta ke pasien itu mengulang atau namanya klarifikasi. Nah, saya tadi sudah dengar apa yang kamu ucapkan, tapi kok saya sedikit ragu, saya takutnya salah persepsi. Boleh nggak diulang lagi tadi yang sudah diceritakan pelan-pelan saja. Nah, itu kira-kira sudah bisa membuat ODGJ yang mengalami isolasi sosial atau mengurung diri ini pelan tapi pasti akan tertarik untuk berbicara dengan orang lain, minimal dengan kita dulu sebelum dengan orang lain. Nah, kalau sudah bisa berdiskusi ya dua arah, mulailah kita ngobrol tentang satu hal atau bicara satu topik. Itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat ya. Tunggu video-video berikutnya terkait dengan bagaimana cara merawat dan menghadapi orang dengan gangguan jiwa supaya sembuh dan pulih. Sampai ketemu lagi.